dari pegawai-pegawai ini ada yang pengen jadi buka warung sendiri nggak sih Mas? Banyak Mbak. Oh, banyak. Rata-rata di sini yang nggak usah disebutin lah. Tapi banyak yang dari keluaran dari Maet itu udah buka sendiri udah banyak. Kalau dulu pamitnya baik-baiknya kita menemukan kebanyakan kan mereka nggak pamitan gitu loh. Terus buka cabang sendiri tahun-tahunnya. Terus pelanggan-pelanggan pada di WhatsApp-in udah bakal di sini udah banyak kan, jadi ya dari kami keluarga kan ya gak enak gimana gitu. Nama saya Bu Warija. Jadi aku juga nggak tahu uangnya tuh kemana gitu loh. Ya, waktu susahnya tahun 96 di rumah saya tuh saya tambah sampai kerdus-kerdus. Bener. Jadi bapak jadi sedih. Nama saya Hendy Asperi Aditya, panggilannya Hendy. Saya generasi kedua dari Sate Kelata Maati. Warung buka dari tahun 93-an, 93-95 lah, tahun 90-an gitu. Dulu itu kan kalau malam buat jualan sate, simbah. Kalau yang pagi buat bengkel motor sini itu dulu. Terus kan diterusin sama ayah saya, Maati itu kan ayah saya. Ini kan semua terah ya Mbak, dari Pak Pong, Pak Cupa ini, Maati. Oh, terus berarti masih satu keluarga? Satu keluarga. Terus akhirnya fokus di Sate Kelatak aja, bengkelnya jadi tutup atau gimana? Bengkelnya masih tahu, bengkelnya yang terusin kakak saya. Bengkel masih itu. Kalau fokusnya di Sate Kelatak, soalnya kan udah langganan udah banyak tuh. Apakah sempat pindah tempat atau gimana? Kalau tempat di sini, tapi pernah buka cabang, Mak. Tapi cabangnya cuma deket-deket ini di sebelah sini sama di dekat Stadion Sultan Agung. Ada 3 dulu tuh sebelum gempa itu, tapi setelah gempa kan runtuh bangunan mau bangkit lagi agak susah, terus fokus di sini. Sampai sekarang cuma di sini aja. Tapi ada kepikiran buat buka cabang lagi nggak sih? Ada sih, tapi kan sekarang kan Sate Kelata udah banyak banget ya Mbak. Jadi kan udah gimana ya maksudnya, ya mungkin kalau mau buka cabang bisa di kota. Kalau di sini udah banyak banget, udah hampir 50-an warung sate. Kalau spesialnya di sini apa sih Mas? Spesialnya tengkleng Mbak, sama yang menu yang pertama itu kronyos. Ini kan yang mulai kronyos itu kan dari Sate Maati, lalu sampai sekarang udah semuanya udah jualan kronyos. Tapi dulu itu pertama Sate Maati ini yang buat kronyos. Kan kronyos itu kan terbuat dari lemak yang dulunya dibuang, nggak dimanfaatin, terus apa ya, saking banyaknya kronyos yang dibuang itu kan eman-eman, terus ya itulah kebetulan banyak yang suka sampai sekarang kan jadi menu favorit kronyos. Kalau tadi ngomongin kan kronyosnya banyak yang dibuang, berarti sehari habis berapa banyak tuh Mas? Apanya? Kambing tuh kalau hari biasa mungkin 6-7 ekor Mbak. Tapi kalau hari Sabtu Minggu sama weekend itu bisa 2 kali lipat. Per sini kan motongnya per kambing juga. Untuk kambingnya sendiri udah ada yang nyetok atau gimana? Ada nyetok. Yang nyetok dari Magelang Mbak, dari Magelang langsung. Kalau ada permintaan biasanya potong dadaan sekitar sini ada juga. Sekitar sini aja. Kan banyak jagal-jagal sini juga, nggak tergantung di sana, tapi yang fokusnya dari Magelang, soalnya kan dagingnya beda, lebih empuk. Untuk dagingnya sendiri ada syarat umurnya atau apa nggak sih? Bawah 1 tahun biasanya Mbak, iya, bawah 1 tahun kambing muda. Biasanya kan sekarang udah mulai penggemukan itu loh Mbak, dari kambing kecil udah dikasih fermentasi itu, udah digemuk gitu, model-model sekarang kayak gitu. Jadi kalau kambing tua kan biasanya alot, terus model-model sekarang kan dari kambing usia 1 tahun tapi dibuat besar gitu, di proses penggemukan gitu. Untuk pegawai itu gimana Mas? Apakah nambah atau gimana? Ya alhamdulillah nambah Mbak. Dulu mungkin cuma berapa ya? Cuma 2 orang cuman. Saya sama siapa gitu. Tapi kan sekarang kan udah mulai rame. Paling sekarang udah 14-an orang Mbak. 14 orang itu yang tetap, yang maksudnya yang apa itu? Freelance itu juga banyak. Tapi dari pegawai-pegawai ini ada yang pengen jadi buka warung sendiri nggak sih Mas? Banyak Mbak. Oh, banyak. Rata-rata di sini yang nggak usah disebutin lah. Tapi banyak yang dari
keluaran dari MAET itu udah buka sendiri, udah banyak. Di Jogja juga apa? Di Jogja. Banyak yang di kota itu ada, yang sekitar sini juga banyak yang dari jebolan sate MAET juga banyak. Tapi dari sikap Mas dan keluarga gimana nih Mas kayak gitu? Kalau dulu pamitnya baik-baiknya, kita menemukan kebanyakan kan mereka nggak pamitan gitu loh. Terus buka cabang sendiri, tahun-tahunnya, terus pelanggan-pelanggan pada di WhatsAppin, udah bakal di sini, udah baik kan, jadi ya dari kami keluarga kan ya gak enak gimana gitu. Tapi yang keluar baik-baik juga banyak. Kalau keluar baik-baik malah kami support ya, bukan karena bisa apa. Mas sendiri megang sate Madi dari tahun berapa? Saya dari 2015-an Mas. Iya. Jadi hitungannya baru ya Mas? Iya baru. Selama Mas megang nih, ada pengalaman kejadian mistis gak sih Mas di warung? Apa ya? Nggak Atau ada. kayak ada pelanggan yang iseng kayak udah pesan, udah booking segala macam, udah dimasakin, ternyata nggak jadi dateng, atau Banyak ada kalau yang gitu, makan Mbak. nggak bayar. Kalau yang pesen nggak bayar itu juga ada kalau bagian gitu loh Mbak kadang. Terus pakai uang palsu barang juga banyak. Uang Yang- palsu masih iya ada? masih ada. Ada yang uang mainan barang gitu. Tapi kan kami kan nggak bisa kontrol tuh Mbak. Gitu. Kalau kejadian mistis nggak ada ya Mbak. Kan banyak tuh cerita warung dibilang tutup padahal masih yang buka gitu, nggak pernah tuh Mas kayak gitu. Nggak pernah kayaknya Mbak. Tapi kalau ada yang apa lihat hantu itu sering kan, soalnya diri sini kan bangunan lama tuh Mbak. Nggak, maksudnya nggak cuma sini lah, kalau di warung-warung gitu loh maksudnya. Kalau lihat sekitar sini kan sering tabrakan itu loh Mbak, tapi bukan di warung sini. Tapi dicakup-cakupan mistis cuma itu Mbak. Tapi nggak ada kalau di sekitar warung. Ini kan denger-denger jadi salah satu langganannya Mas Hanung nih. Iya. Masih nggak tuh Mas Hanung? Masih alhamdulillah masih kontak-kontakan dari sekarang. Tapi kan sekarang jarang ke warung, seringnya langsung panggil ke rumah, Oh, panggil. pesen berapa kambing gitu. Di Gamplong itu loh Mbak tempatnya. Oh, di Gamplong. Iya, sama di tempatnya di rumahnya sana. Untuk konsumsi itu kalau Mas Hanung manggil itu untuk konsumsi pribadi atau untuk lagi syuting gitu? Biasanya kru sama kalau ulang tahunnya Mbak Zaskia atau putranya gitu. Kebanyakan kalau buat syutingan Mbak, syutingan biasanya. Kan sering syutingan di Gamplong itu kan. Sehari habis berapa kilo Mas? Waduh, kalau berapa kilo nggak bisa, soalnya kan kambing ekoran tuh Mbak. Kan kami motong berapa kambing itu, yang ada di kambing itu semua, tulah semua. Tapi maksimal datang jam berapa sih Mas biar bisa masih dapet tengklengnya ini? Habis bar duhur Mbak, habis duhur biasa. Soalnya kan masaknya agak lama kalau tengkleng, digodok dulu agak lama. Ya kan kalau kambing datang kan jam 10 gitu, masaknya antara 2 jaman. Kalau tengkleng ready biasanya habis duhur. Habis jam 12 itu. Itu tersedia dari zuhur sampai jam berapa Mas tengkleng? Biasanya sampai sore ngasar Mbak. Terus nanti kan yang shift malam kan, ini kan bentar lagi daging datang. Nanti diolah lagi, terus mungkin ready-nya jam 7 lagi, jam 7 malam gitu. Tapi intinya tersedia sepanjang hari ya Mas? Ada, insya Allah. Ini Mang Adi ini melayani nasi box juga nggak sih atau semacamnya? Dulu pernah, tapi sekarang udah enggak Mbak. Sekarang fokus kalau yang ada di live cooking gitu loh Mbak. Kalau nggak bobokan sekarang udah enggak. Soalnya ribet ya Mbak. Iya. Akikoh barang itu enggak. Kecuali cuma panggil ke sana, kita masak di sana, live cooking gitulah kayak yang lain. Tapi kalau bobokan enggak. Ya. Penjualan tertinggi dalam sehari Mas, yang Mas tahu rekor tuh apa berapa porsi atau kambingnya habis lebih dari 15 atau gimana? Dulu pernah sebelum corona itu loh Mbak. Bukan pas barengan libur sekolah sama libur tahun baru. Itu sampai 20 pernah Mbak. Sampai 20 ekor ya, sampai keteteran dulu. Terus banyak yang komplain soalnya ramai banget gitu. Pernah 20. Ngadepin komplain-komplain kayak gitu gimana Mas biasanya? Ya gimana lagi kan, mereka juga lihat kita kan sibuk, nggak cuma diem-diem aja kan. Jadi kan ya kalau sate kan nggak bisa langsung kan, butuh proses tuh Mbak. Kan butuh sate sendiri, tengkleng sendiri, apalagi kalau pesennya pepak gitu loh. Maksudnya nggak cuma sate itu kan, kadang kan juga jadi lama gitu. Tapi biasanya kalau yang langganan mereka juga sabar, tapi kan biasanya rata-rata yang dari Jakarta gitu kan nggak sabaran udah. Mungkin kondisinya lagi panas, terus tempatnya juga sumpek gitu biasanya, terus komplain. Ya gitulah. Ini sejauh ini pelanggan paling jauh dari mana Mas?
Apakah ada yang dari luar Indonesia atau segala macam? Ada yang dari Kalimantan itu kalau ke Jogja mesti ke sini juga ada, Mbak. Tapi kalau cuma liburan, Mbak. Kalau dari Jogja ya rata-rata malah Sleman sana, Mbak. Oh, Sleman. Kaliurangan itu kalau malam-malam sering ke sini, soalnya kan ini tutupnya sampai jam 1 malam. Jadi mereka datang jam 10 nanti sama ngobrol-ngobrol gitu. Yang daerah Kaliurang malah banyak itu. Setelah pandemi gini Mas, omset paling tinggi berapa tuh Mas kira-kira? Ya itu cuma dari omset ya 15 ekoran itu, Mbak. 15 ekoran itu maksimal ya Mas ya itu? Minimal maksimal. Setelah pandemi ini kan semua warung merasain, Mbak. Setelah habis liburan Idul Adha itu kayaknya penurunan semua. Nggak cuma warung sate tapi semua warung. Kalau kita ngomong-ngomong sama pedagang itu semuanya penurunan ya. Kayaknya loh. Mungkin besok pas tahun baru bisa liburan tahun baru bisa. Tapi kalau pas lagi turun gitu Mas, gimana cara Mas menyiasati biar balik naik lagi atau Ya mungkin cuma lebih aktif di sosial media aja, Mbak. Lebih aktif ya, terus melayani yang via WhatsApp itu loh, Mbak. Kan biasanya kan nggak menerima, tapi kalau kan oke gitu bisa diterima lah yang dari booking dari Jawa, di luar itu. Oke, buat teman-teman yang main ke Jogja, yang liburan ke Jogja, jangan lupa kalau mau wisata kuliner di sepanjang jalan Bogor Timur, kita ada sate Klatama Ati. Mohon untuk datang semuanya gitu aja.